Tiga hakim ajukan dissenting opinion dalam sidang putusan sengketa Pilpres. Apa saja yang bisa dibaca dari poin perbedaan pendapat tiga hakim ini? Kita bahas bersama Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat malam Mbak Bivitri. Selamat malam, Mbak Friska. Kalau dari tiga hakim konstitusi mengajukan atau menyebutkan adanya dissenting opinion, pendapat yang berbeda. Apa yang Anda cermati? Karena tadi Prof. Mahfud juga bilang bahwa ini jadi sejarah adanya dissenting opinion di putusan sengketa Pilpres. Jadi memang selama ini mulai dari sengketa Pilpres tahun 2004 sampai 2019 yang paling baru itu belum pernah ada dissenting opinion. Karena ini memang tidak tertulis dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, nggak ada di undang-undang, tapi dalam beberapa wawancara penelitian mereka ungkapkan, dan tadi Pak Mahfud spill sedikit bahwa Pak Mahfud kan kapasitasnya sebagai mantan ketua MK ya. Ya. Dia spill sedikit bahwa sudah menjadi suatu kesepakatan bersama di antara para hakim supaya untuk perkara PHPU Pilpres ini mereka bulat suaranya 9. Kenapa? Karena tujuannya untuk menjaga legitimasi pemerintah yang terpilih. Jadi biasanya yang dilakukan itu mereka rapat permusyawaratan hakim, misalnya ada yang nggak setuju, rapat lagi, nggak setuju, rapat lagi, sampai akhirnya terjadi konsensus. Nah, rupanya tahun ini, seperti dia tadi katakan, nampaknya nggak bisa ada konsensus yang dicapai, sehingga baru pertama kali pecah telur, tiga hakim memberikan dissenting opinion. Dan kita semua tahu, tadi Mbak Friska sudah bacakan, dissentingnya sebenarnya keras. Tadi kan Mbak Friska kesimpulannya aja, tapi tadi saya memperhatikan betul, itu keras sekali kata-katanya. Diungkapkan dengan lugas gitu, bahwa memang telah terjadi pelanggaran, kampanye terselubung, bahasanya tuh begitu tuh. Jadi saya kira ini catatan penting yang menandakan bahwa PHPU Pilpres kali ini atau Pilpres kali ini memang luar biasa dibandingkan dengan Pilpres yang terjadi setelah Orde Baru. Ada agree to disagree yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, akhirnya dissenting opinion ini dibacakan secara terbuka. Mbak Bivitri, dari poin-poin yang disampaikan tadi oleh Pak Saldi Isra, Bu Eni Nurbaningsi, juga Pak Arief Hidayat, apa saja yang dibaca? Karena sorotan soal bansos, netralitas aparat, itu tegas sekali disampaikan dalam pertimbangan seperti yang tadi Mbak Bivitri sampaikan, dibacakan oleh para hakim konstitusi ini di depan publik. Jadi misalnya Hakim Saldi Isra itu berbedanya di dua hal, dan itu dia tekankan betul. Soal bansos dan juga keterlibatan aparat negara. Menurut dia dua-duanya beralasan. Sama sebenarnya Bu Eni maupun Pak Arief Hidayat juga menyatakan hal yang sama. Jadi kalau bacaan saya kira-kira begini, kalau kita abstraksikan ya. Titik tolaknya antara 5 yang menolak gitu ya, yang mayoritas, dengan 3 yang dissenting sebenarnya di 2 tempat. Yang pertama, cara pandang 3 hakim yang dissenting itu, mereka melihat melampaui hukum tertulis. Jadi mereka menekankan sekali, Bu Eni pakai bahasa yang sama dengan Pak Arief Hidayat, bilangnya ini rule of law itu sangat terkait dengan rule of ethics. Mereka sudah mau bilang, nggak bisa loh lihat hanya hukumnya, tapi juga lihat bahwa ada pelanggaran etik yang luar biasa. Bahasanya sama tuh, rule of ethics gitu katanya. Nah itu, jadi dari situ aja, perbedaannya jadi tajam ujungnya. Seakan-akan sederhana, tapi sebenarnya ujungnya tajam. Karena kalau kita perhatikan, argumen putusan dari 5 hakim, itu semuanya kata-katanya adalah tidak beralasan menurut hukum. Nah, bahkan ada di suatu titik tuh, ada nanti kalau putusannya sudah beredar bisa dibaca bareng-bareng, mereka bilang bahwa ya memang ada pelanggaran di soal bansos. Tapi karena waktunya nggak cukup, mereka nggak bisa membuktikan ada intensi. Istilahnya begitu, intensi dari Presiden Joko Widodo bahwa ini memang tujuannya untuk memenangkan Gibran begitu ya. Jadi ibaratnya mereka mau bilang memang mereka nggak bisa membuktikan tuh dalam waktu yang sedikit, walaupun mereka setuju ada kesalahan-kesalahan itu. Titik tekannya di situ. Nah yang kedua tuh 14 harinya. Jadi 3 hakim yang dissenting juga mengkritik, mana mungkin 14 hari itu memang mereka 8 hakim nggak bisa mencapai, kalau dalam kita sering sebut ya dalam hukum itu beyond reasonable doubt gitu. Jadi keyakinan yang benar-benar nggak bisa dibantah lagi, kalau cuma 14 hari itu nggak akan cukup. Nah sementara 5 hakim yang mayoritas bilangnya ya udahlah pokoknya nggak berhasil dibuktikan. Nah gitu kira-kira. Jadi perbedaan besarnya di situ, sehingga ujungnya memang sangat berbeda.
Tapi Mbak Friska, yang menarik menurut saya juga 3 hakim yang dissenting sebenarnya sama sekali tidak menyebut-nyebut soal Gibran. Hmm, Ya kan, mereka menyebutnya pemungutan suara ulang. Semuanya itu mintanya pemungutan suara ulang di beberapa daerah. ya. Jadi kalau saya membaca ini juga seakan-akan Mahkamah Konstitusi tetap tidak mau mengoreksi putusannya sendiri yang nomor 90 tahun 2023 Hmm, itu. oke. Jadi kan sebenarnya kan mereka yang memulai, kan kalau bahasanya Mas Budiman di Harian Kompas kan gitu. MK yang memulai, harusnya MK yang mengakhiri. Nah, mereka tuh seperti mau mengesampingkan fakta juga bahwa memang yang memulai semua ini gara-gara MK Ada putusan kemarin nomor gitu. Jadi 90 yang akhirnya mendahuluinya begitu ya, Mbak? putusan 90 yang bikin kekisruhannya mundur apa begitu ke depannya dirusak semua gitu. Hmm. Itu mereka tidak koreksi sama sekali. Tidak disebut-sebut bahkan soal-soal yang terkait dengan putusan 90. Nah, kalau kita perhatikan tadi kita dengar dengan seksama, itu memang ada ruang abu-abu sehingga tadi kata Mbak Bivitri cara pandangnya jadi berbeda. Ada rule of law dan rule of ethics. Misalnya saja soal Ya, bansos dia anggap bahwa sebagian hakim yang lain bilang bahwa itu tidak melanggar hukum positif, tapi catatannya nanti ke depan tidak dilakukan jelang pemilu. Nah, ruang abu-abu ini kan harusnya dievaluasi. Jangan sampai nanti betul. jadi presiden untuk pemilu-pemilu selanjutnya ada ruang abu-abu yang membuat sengketa pilpres ini semakin pelik. Apa yang menurut Mbak Bivitri harus diperbaiki? Ya, memang walaupun ya barangkali ada sedikit kekecewaan dari sebagian pihak tentu saja ya, tapi kalau kita harus melihat silver liningnya, kita melihat positifnya, sebenarnya putusan ini berhasil membuatkan paling tidak beberapa catatan apa saja yang harus diperbaiki. Kalau dari 5 hakim yang mayoritas, misalnya mereka sudah menyebut tuh soal bansos tadi ya, Ya. seharusnya diatur dengan lebih jelas. Kemudian pelanggaran pemilu yang juga perlu diperluas ke Mahkamah Konstitusi karena di Bawaslu banyak sekali yang ternyata tidak selesai. Ya. Sementara cara pandang 5 hakim yang mayoritas bilangnya ya udah, kalau memang di Bawaslu sudah berhasil, sudah ditindaklanjuti, MK tidak lagi berwenang Ya. untuk memeriksa ulang, kurang lebih begitu. Jadi mereka memberi catatan seperti itu. Mhm. Sementara tadi Pak Arief Hidayat itu dalam dissenting opinion-nya bahkan dia merinci 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ya. Salah satunya misalnya selain soal bansos, di bagian di Undang-Undang Pemilu juga ada beberapa hal yang kita semua harus perhatikan tuh, soal nepotismenya, kemudian kejelasan soal boleh tidak berkampanye, pengerahan aparat misalnya. Dan Pak Arief Hidayat juga membuat satu daftar khusus yang menarik sekali soal pentingnya undang-undang lembaga kepresidenan. Hmm. Nah, ini yang juga bisa mencegah presiden menyalahgunakan wewenangnya, terutama ketika mau pilpres lagi ya, menguntungkan entah dirinya sendiri, entah keluarganya seperti sekarang, atau Hmm. partainya. Nah, ini yang paling tidak ini PR kita ke depan, Ya. dan ini artinya sebagai judicial order, jadi perintah pengadilan sebenarnya Mhm. kepada pembuat undang-undang untuk membuat undang-undang baru ataupun memperbaiki tadi ya undang-undang pemilu, mungkin undang-undang yang terkait dengan bansos dan lain sebagainya. Ini harus ditindaklanjuti oleh DPR yang baru dan pemerintah yang baru karena pembuat undang-undang memang mereka. Ya. Nah, ini yang kita mesti tunggu dan kita mesti awasi kayaknya ini rame-rame Mbak Friska, soalnya kan ini sebenarnya situasi yang menguntungkan ya Ya. untuk partai-partai yang berkuasa. Saya Ya. khawatir sekali kalau nggak kita dorong, kita kawal, ya ini nggak akan ditindaklanjuti walaupun ini Mhm. perintah dari Mahkamah Konstitusi. Ya, kita sama-sama hormati putusan MK yang final dan mengikat, tapi di sisi lain juga harus ada perbaikan ke depannya, termasuk tadi judicial order yang disampaikan Mbak Bivitri agar hasil putusan Mahkamah Konstitusi betul-betul beyond reasonable doubt, tidak ada keraguan yang ditimbulkan di kemudian hari. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat malam.